Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di mata kuliah manajemen pemasaran ya. Untuk pertemuan yang pertama tadi kita sudah melakukan perkenalan dan kita lanjut ke bagian materi untuk mata kuliah pertemuan pertama manajemen pemasaran. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Untuk definisi pemasaran, kalau pemasaran itu dari zaman ibu dulu kuliah ya, sampai sekarang mengajar pun terkadang pendapat yang digunakan itu biasanya atau misalnya buku yang digunakan itu dari keluaran Philip Kotler ya, pendapat-pendapat yang lain itu tentang marketing itu biasanya lebih banyak dikenal orang gitu. Nah, di sini sebetulnya apa sih pemasaran itu gitu ya? Adalah marketing itu adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Nah, sebetulnya untuk konsep inti pemasaran itu sebetulnya apa saja sih gitu. Kita mulai dari target pemasarannya siapa gitu ya, segmentasinya siapa gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang inti dari pemasaran itu apa sih, kita harus punya target. Produk kita itu akan dijual ke siapa dan akan dijual kemana gitu ya. Segmentasi juga harus jelas cakupannya gitu ya. Yang kedua, disesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan dan permintaan. Yang selanjutnya adalah disesuaikan dengan produk dan jasanya gitu ya. Nah, selain itu juga ada nilai, kepuasan, dan ada mutu. Lalu ada pertukaran dan transaksi, ada hubungan dan jaringan, ada saluran pemasaran, ada rantai supply, ada persaingan, dan ada lingkungan pemasaran. Nanti di bab selanjutnya kita akan membahas lebih banyak lagi tentang apa sih sebetulnya target pasar, apa sih sebetulnya segmentasi, bagaimana sih kita berbicara tentang kebutuhan, bagaimana kita berbicara tentang permintaan, bagaimana kita berbicara tentang keinginan gitu ya, termasuk produk dan jasanya gitu ya. Nah, setelah produk dan jasa ada, kita tentu orang akan menilai bahwa oh ternyata produk kita itu bagus, sehingga orang puas karena produk kita berkualitas, karena produk kita bermutu. Lambat laun orang akan menjadi loyal, biasanya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pertukaran dan transaksi. Bagaimana ketika melakukan transaksi gitu ya, bagaimana ketika zaman dulu itu masih ada pertukaran misalnya dengan barter dan lain-lain, bagaimana ketika kita berhubungan dengan jaringan gitu ya, bagaimana ketika kita menawarkan produk dengan membangun jaringan yang banyak, seperti itu ada di dalam konsep inti pemasaran. Begitu juga dengan saluran pemasaran, begitu juga dengan kita melihat rantai supply-nya seperti apa, persaingannya seperti apa, dan lingkungan pemasaran, ada lingkungan internalnya, ada lingkungan eksternalnya gitu ya, seperti itu. Nah, sebetulnya bagaimana sih sistem pemasaran sederhana? Sistem pemasaran sederhana ya berarti kita bisa dimulai dari adanya komunikasi dan informasi. Dimana ketika industri memproduksi atau misalnya sekelompok penjual ini punya produk atau punya jasa, dia bisa langsung dipasarkan ke sekelompok pembeli. Begitu juga dengan kelompok pembeli akan memberikan uang kepada industri tersebut. Jadi intinya ketika kita membeli satu produk, ketika kita membeli satu jasa gitu ya kepada pembeli, nah pembeli ini akan memberikan apa? Akan memberikan uang kepada industri tersebut gitu, kepada penjual tersebut gitu. Nah, inilah yang memang ada di dalam sistem pemasaran secara sederhana kalau kita berbicara tentang pemasaran gitu ya. Nah, di sini structure of loss itu berarti nanti kita di sini akan berbicara tentang bagaimana resources-nya, bagaimana money-nya gitu ya, bagaimana tentang produknya, bagaimana tentang pelayanannya, bagaimana tentang government-nya gitu ya. Di sini semuanya itu saling berhubungan gitu ya. Bagaimana ketika di dalam pasar itu memproduksi produknya gitu ya, bagaimana berhubungan langsung dengan konsumennya gitu ya, bagaimana ketika kita berhubungan dengan government marketnya, seperti itu. Nah, ini zaman dulu itu pertama kali ada itu adalah tentang bauran pemasaran, hanya ada 4 produk ini. Hanya ada 4P, dari mulai produk, price, promotion, dan place. Tapi kalau sekarang sudah ditambahkan lagi yang namanya ada physical evidence gitu ya, ada proses gitu. Ini yang memang dibutuhkan dalam bauran pemasaran gitu.
Produk, kita berbicara tentang satu produk, ini tentang harga, bagaimana promosinya, bagaimana menyangkut tempatnya. Kalau sekarang kan kita jualan online, ada yang namanya physical evidence. Bagaimana ketika orang mau menjual satu produk, misalnya dia memberikan detailnya dari mulai ukurannya berapa, dari mulai panjangnya berapa, bahannya apa, dan lain-lain. Itu bauran pemasaran yang sekarang sudah berpindah dari 4P menjadi 9P, bahkan ada yang masih 7P juga, tetapi disesuaikan dengan apa sih sebetulnya produk kita yang akan kita tawarkan, yang akan kita jual, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa konsep yang melandasi aktivitas pemasaran organisasi. Ada 4. Ada konsep produksi, ada konsep produk, ada konsep penjualan, dan ada marketing konsep. Bagaimana kita berhubungan dengan konsep produksi? Di mana konsumen itu akan menyukai produk yang gampang diperoleh dan sangat terjangkau. Biasanya seperti itu. Jadi ketika kita punya produk, bagaimana kita memproduksinya? Oh, ternyata kita melihat konsumen itu sangat suka dengan produk yang gampang gitu dan terjangkau dari harganya, terjangkau dari untuk membelinya, dan lain-lain. Bagaimana kalau kita berbicara tentang produk gitu ya? Nah, produk ini biasanya orang akan menginginkan kualitas yang bagus gitu ya. Selain kualitas yang bagus juga ada kinerja yang baik, ada juga yang produk tersebut itu harus ada inovatif, harus ada inovasi, harus ada sesuatu yang baru gitu ya. Bagaimana ketika kita berbicara konsep penjualan gitu. Nah, konsep penjualan ini konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk kecuali jika perusahaan tersebut melakukan usaha penjualan dan promosi. Ketika ada promo-promo itu biasanya orang-orang lebih tertarik ya. Oh, itu merupakan konsep penjualan kalau di dalam marketing, kalau di dalam konsep pemasaran organisasi, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah konsep yang terakhir adalah konsep marketing. Konsep marketing ini di mana ketika tujuan organisasi itu tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasarnya gitu, dan akan memuaskan pelanggan gitu. Jadi ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik, ketika kita memberikan produk yang berkualitas, orang akan puas dengan produk kita sehingga orang akan loyal terhadap produk kita. Biasanya seperti itu ya. Oke, sebetulnya apa sih perbedaan antara konsep penjualan dan pemasaran? Nah, konsep penjualan ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan penjualan dan pemasaran, tapi ada perbedaannya juga gitu ya, dimana ketika konsep penjualan dimulai titik awalnya itu dari pabrik. Kalau untuk konsep pemasaran dimulainya dari pasar. Fokusnya terhadap apa? Kalau konsep penjualan fokusnya terhadap produk yang sudah ada. Kalau untuk konsep pemasaran adalah tentang kebutuhan pelanggan. Nah, bagaimana caranya? Cara yang dilakukan dalam konsep penjualan adalah dengan melakukan penjualan dan promosi. Tapi ketika berbicara tentang konsep pemasaran itu harus memadukan adanya pemasaran terpadu. Nah, bagaimana hasil akhir yang didapatkan ketika konsep penjualan di tahap akhir adalah laba lewat volume penjualan. Tetapi kalau konsep pemasaran ini biasanya laba lebih menekankan kepada kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat diagram organisasi tradisional pada zaman dulu gitu ya. Pelanggan itu biasanya di paling bawah. Yang kedua adalah frontline people, yang ketiga manajemen lini tengah gitu. Yang terakhir adalah manajemen puncak. Tapi kalau zaman sekarang ketika kita berbicara tentang produk itu biasanya pelanggan itu sekarang posisinya itu berada di atas ya, dalam artian ada istilah ketika kita memberikan kepuasan kepada pelanggan, ketika produk kita bagus, pelanggan akan puas terhadap produk kita, lalu dari situ akhirnya kita jadi loyal gitu ya. Nah, di sini ada diagram organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan. Jadi manajemen puncaknya itu di bawah, terbalik gitu ya. Piramida terbalik kalau misalnya zaman sekarang ya, yang berorientasi pada pelanggan. Kalau tadi kan di sini diagram organisasi tradisional zaman dulu banget, bahwa pelanggan itu biasanya paling bawah, manajemen yang paling atas, manajemen puncaknya. Tapi kalau misalkan yang berorientasi pelanggan, itu pelanggan itu ada di posisi yang paling atas gitu, dalam artian piramidanya itu sudah piramida terbalik gitu ya, seperti itu.
Nah, di sini ada beberapa evolusi pandangan peranan marketing dalam perusahaan gitu. Zaman dahulu itu eh, pemasaran itu mempunyai fungsi yang sama. Kalau dahulu dari mulai produksi misalnya 25%, keuangan 25%, pemasaran 25%, sumber daya manusia 25%. Tapi kalau sekarang konsepnya pemasaran sebagai fungsi yang lebih penting, pemasaran itu akan lebih banyak daripada produksi, daripada keuangan, daripada sumber daya manusia gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau zaman dahulu fungsi utama dari pemasaran sebagai fungsi utama itu ada di lingkaran pemasaran itu adalah yang memang konsep yang pemasaran itu memang fungsi utamanya gitu. Tetapi kalau misalnya sekarang pelanggan itu adalah faktor pengendali setiap perusahaan. Jadi ibaratnya marketing dalam perusahaan itu kalau sekarang itu yang kita lihat pelanggan itu adalah sebagai faktor pengendali produk kita gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, ada lagi berevolusi lagi pandangan peranan marketing dalam perusahaan gitu, di mana di sini mungkin yang akan kita berbicara lingkungan ya, lingkungan pemasaran gitu ya. Ada di dalam lingkungan pemasaran secara internal atau lingkungan pemasaran secara eksternal, seperti itu. Mungkin kurang lebih untuk pertemuan pertama sebagai konsep dasar marketing, konsep dasar pemasaran. Mungkin itu saja dulu, Ibu rasa sudah cukup. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya sudah menyimak, dan semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk semuanya, dan mudah-mudahan tidak puas gitu ya, sehingga teman-teman bisa mencari referensi lain, referensi bahan-bahan pembelajaran yang lain, sehingga konsep pemasaran ini lebih mudah dipahami oleh setiap mahasiswa. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.